Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hamid. Waalaikumsalam, silahkan Pak Hamid. Terima kasih. Ada dua pertanyaan saya ini. Pertama, saya kenalkan, saya Hamid dari Jambi. Saya mengikuti, ya sering juga saya mengikuti masalah GCP. Nah, pertanyaan pertama saya, katanya GCP itu dulu itu sudah menang. GCP 314159 itu sudah menang. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa GCP itu sudah menang? Yang pertanyaan kedua, barangkali dari bapak-bapak ini, ibu-ibu, ya, di media itu sampai sekarang itu sibuk betul. Saya lihat pembahasan tentang P-Bank. Nah, P-Bank ini apa benar atau tidak? Kalau benar, apakah P-Bank ini juga mendukung GCP 314159? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya mendengar. Oke. Silakan Pak Asmi untuk saya menjawab. Bunda, karena ini sempat semalam saya obrolkan juga dengan Pak Kristoforus ya. Dan mungkin pioner yang di sini baru mendengar karena semalam saya ngobrol dengan Pak Kris di obrolan Telegram ya. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana kita mengetahui GCP itu menang, kan gitu ya Pak Hamid ya. Jadi yang pertama jelas catatannya itu tercatat di blockchain. Itu yang pertama dan itu udah rahasia umum ya, udah pasti semua tahu di sini. Tapi ada yang semalam saya obrolkan dengan Pak Kris ya, Kristoforus, yang mana ini bisa dianggap boleh ya sebagai asumsi saya atau spekulasi. Tapi akhir-akhir ini dan mungkin duta GCP di sini khususnya Bunda Noni itu yang lebih tahu, kata beliau sebentar lagi akan naik ya. Ada istilah itu aliansi perdagangan internasional. Nah, semalam saya bicara panjang lebar dengan Pak Kris, yang mana kita tahu GCP dari pendirinya itu Bunda Dorisin ya, atau Ibu Doris ya, itu menyampaikan dan ada buku pegangan untuk pioner, memuat puluhan artikel pioner memahami GCP. Ya, tapi dengan adanya yang terbaru ini mengenai aliansi industri perdagangan internasional, saya rasa itu adalah langkah yang lebih maju, yang mana mungkin itu tidak ada di buku pegangan tersebut yang sudah beredar ya, yang memuat banyak artikel. Tapi saya katakan itu sebuah konsep. Dan pernah juga dikatakan oleh Nathan, seorang YouTuber dari Amerika, GCP itu terkoordinir gitu loh, di berbagai negara dalam satu gerakan gitu loh. Ketika pemimpinnya mengatakan A, maka semua komunitas GCP itu bergerak A. Ketika mengatakan merah, maka merah gitu. Nah, konsep yang saya katakan tadi soal aliansi perdagangan internasional ini ada. Kalau dari clue-nya Bunda Noni itu menyampaikan bahwasanya saya sebagai duta GCP global memiliki kode etik. Nah, kode etik ini yang saya tangkap. Artinya tidak semua gitu loh. Pembahasan tentang GCP itu dibuka secara publik. Tapi kita bisa melihat perkembangannya. Salah satunya dengan maraknya akhir-akhir ini ya, semua duta GCP global itu tergerak. Bahkan dibuatkan sertifikatnya. Gitu loh. Ada yang dari Vietnam, ada yang dari berbagai negara, itu kan semua ada sertifikatnya. Yang mana artinya ketika nanti misalkan GCP sudah siap, namanya aliansi perdagangan ya, anggap sama saya pribadi itu untuk saling terhubung. Ketika misalkan saya punya barang
saya dari Indonesia misalkan, terus ada Miss Lumari dari Filipina ya, itu. Nah, aliansi perdagangan ini, contoh Bunda Noni ya, terhubung sudah, itu bisa nantinya terhubung gitu loh. Produk, barang apa itu bisa masuk dari Filipina ke Indonesia atau dari Vietnam ke Indonesia, dari mana-mana terhubung. Makanya disebutnya aliansi perdagangan secara global, gitu loh. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, kalau mengenai pertanyaan GCP, bagaimana kita bisa melihat GCP itu menang? Kalau saya bahasakan itu sebetulnya ya cukup klasik lah ya pertanyaannya itu, atau mungkin ada sedikit keraguan. Tapi langkah para duta GCP saat ini yaitu mempertahankan, karena GCP sudah menang dan sekarang itu masih dipertahankan supaya untuk terus menyala di blockchain. Seperti itu. Nah, tapi untuk melihat lebih jauhnya gitu loh, kita cukup perhatikan. Nah, di sini juga kan Pak Hamid terhubung di X ya, Twitter gitu loh. Ya, saya harapkan juga sedikit ayo update Dorisin punya status atau punya postingan. Karena apa? Karena beliau yang lebih mengetahui tentang konsep-konsep dari duta GCP itu sendiri. Gitu, sehingga ketika misalkan kita mendapatkan informasi khususnya tentang GCP itu langsung dari sumber resmi. Dan bukan hanya di situ. Itu bisa saya perhatikan, artinya semalam saya katakan dengan Pak Kris juga, GCP itu nantinya ada endingnya. Gitu loh. Kenapa saya katakan tadi aliansi perdagangan internasional itu juga merupakan sebuah konsep yang mungkin tidak kita ketahui atau misalkan berada di dalam dokumen yang lain. Nah, dokumen ini kan tidak mungkin kalau misalkan harus dipublik secara luas. Gitu misalkan, karena kan ada istilah kode etik tadi. Gitu loh. Jadi ya ini sih kalau untuk Pak Hamid sendiri ya, saya rasa tinggal memantapkan gitu loh, memantapkan hati tentang apa itu GCP, dipelajari lebih dalam lagi supaya memang betul-betul itu tidak hanya percaya ya kepada GCP itu sendiri, tapi kembali ke white paper. Yang mana Picor Team visi di white paper yang paling atas paragraf kedua itu menyampaikan bahwasanya visinya itu peer to peer. Gitu loh. Ya, pernah saya katakan ini simpelnya, peer-to-peer itu tidak mungkin dengan nilai atau pi yang jumlahnya itu besar. Baik itu ratusan atau puluhan. Karena apa? Karena kasihan pioner baru. Yang misalkan hanya punya beberapa pi. Itu tidak akan terbentuk. Dan jelasnya lagi, ada macam di acara Pipes, misalkan Pak Rido tadi mengatakan, itu kan diposting langsung di beranda. Walaupun banyak pioner yang tidak percaya dengan GCP, tapi ketika Picor Team memposting acara Pipes dan yang masuk di situ 0,00 sekian, harusnya gitu loh, semua pioner tuh peka gitu loh, bisa menangkap loh ini GCP gitu. Kenapa dikatakan ada yang sampai bilang waktu itu Picor Team nggak kenal GCP? Kalau nggak kenal GCP, ngapain dibawa masuk ke beranda aplikasi penambangan? Itu logikanya, gitu loh. Ini udah sering saya tegaskan, ya. Semoga lah, ya. Ini untuk kedepannya kita bisa lebih semangat lagi, gitu. Bahwasanya GCP itu memang untuk masa depan dan jangka panjang itu sendiri. Bahkan dulu itu beredar kabar bahwa 314159 itu hanya nilai awal. Karena apa? Karena di update terbaru Ibu Doris menyampaikan GCP itu bukan stable coin. Nah, artinya kalau misalkan bukan stable coin, kalau stable coin kan stabil, tidak bisa berubah. Ada hubungannya dengan yang tadi dibahasakan GCP 314159 itu nilai awal, karena masih bisa naik dan kita tahu pi itu tidak terhingga. Gitu loh. Bisa jadi kenapa makanya kemarin Amerika misalkan minta 1 juta dolar, ya, Eropa misalkan minta 500.000 dolar. Itu ya. Kiranya seperti itu saja ya. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua silahkan diulang untuk Pak Hamid.
kembali ke host dan co-host.